Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita masuk di bab 5, kita mau masuk dalam pelajaran pendidikan agama Kristen di kelas 9 bab 5. Kita akan membahas tentang gereja yang bergumul di dunia. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita hidup di dunia, kita menjadi warga negara. Kalau kita bisa sebut Indonesia, kita menjadi warga dunia. Tapi kita juga memiliki tanggung jawab sebagai warga negara kerajaan surga, sebagai anak-anak Tuhan. Nah, di bab ini kita akan bahas tentang itu. Kita akan memahami diri kita seutuhnya sebagai orang percaya. Selanjutnya, kita akan perhatikan penjelasan berikut ini. Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita masuk di bab 5. Di bab 5 kita mau belajar tentang gereja yang bergumul di dunia. Tujuan pembelajaran: 1. Menyebutkan 2 jenis kewarganegaraan yang dimiliki oleh setiap orang Kristen. 2. Menjelaskan arti warga kerajaan surga dan ciri-cirinya. 3. Menyebutkan hal-hal apa yang dapat dilakukan seorang Kristen sebagai warga kerajaan surga dalam hidupnya sehari-hari. 4. Menyebutkan hal-hal apa yang harus diubah dalam kehidupannya sebagai pribadi maupun sebagai warga gereja untuk mewujudkan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kerajaan surga dalam pemberitaan Yesus. Kerajaan surga, yang sering pula disebut sebagai kerajaan Allah, adalah inti pemberitaan Tuhan Yesus dalam pelayanannya di muka bumi. Dalam Matius 9 ayat 35 dikatakan, "Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan." Matius 7 ayat 21 yang memuat kata-kata Tuhan Yesus, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Sekelompok orang Kristen dalam sebuah gereja dapat saja tidak tergolong sebagai warga kerajaan surga apabila mereka tidak menjalankan kehendak Bapa yang di surga. Misalnya, mereka bertengkar melulu, saling membenci, saling melontarkan bertentangan dengan kehendak Bapa di surga. Dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-20, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Sebaliknya mungkin pula ada orang yang kata-katanya menolak apa yang diinginkan oleh Tuhan, namun dalam hidupnya ternyata ia mencerminkan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan demikian. Perumpamaan itu terdapat dalam Matius 21 ayat 28 sampai 31. Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Menceritakan kepada kita kisah 2 orang kakak beradik. Anak pertama menyatakan bersedia membantu ayahnya di ladang, namun ternyata ia tidak pergi. Anak yang kedua menolak pergi, namun kemudian ia menyesal dan pergi juga.
Anak yang sulung seringkali diartikan sebagai orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka mengaku mau melaksanakan kehendak Allah di surga. Namun pada praktik hidup mereka sehari-hari malah mereka tidak melakukannya. Sekedar mengaku percaya namun tidak melaksanakan perintah-perintah Tuhan tidaklah cukup. Juga tidak cukup hanya menjadi anggota gereja dan setia pergi ke gereja setiap hari namun tidak menjalankan kehendak Tuhan di dalam hidup sehari-hari. Ciri-ciri kehidupan warga kerajaan surga. Bagaimanakah ciri-ciri kehidupan seorang warga kerajaan surga? Apa yang seharusnya menjadi cara hidup gereja sebagai kumpulan orang percaya? Di atas telah disinggung beberapa perilaku yang tidak sesuai dengan nilai kerajaan surga. Dalam khotbah di bukit, kita menemukan bahwa menjadi warga kerajaan surga bukanlah sekedar berbuat baik saja. Tuhan Yesus menyebutkan ciri-ciri kehidupan warga kerajaan surga itu dalam Matius 5 ayat 3-12. Ucapan-ucapan Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 3-12 menunjukkan nilai-nilai kerajaan surga yang seringkali berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Misalnya, dunia mengajarkan bahwa yang berbahagia adalah mereka yang kaya, yang dapat membeli apa saja yang mereka inginkan. Perhatikan tokoh ini. Seorang tokoh yang ternama Michael Jackson. Siapa tidak kenal dia? Kaya raya, terkenal, semuanya ada. Dalam proses hidupnya, dia merubah kondisi fisiknya untuk tampak lebih baik. Apa yang terjadi dalam hidupnya, ketenarannya membuat dia menjadi bahagia. Kita tahu kondisi sampai pada akhir hayatnya. Kebahagiaan tidak selalu diukur dengan uang, popularitas, dan sebagainya sebagai ukuran dunia. Contoh konkret adalah tokoh ini. Apa yang dapat dibeli dengan uang? Dengan uang kita dapat membeli rumah tetapi bukan kehangatan keluarga. Dengan uang kita dapat membeli jam tetapi bukan waktu. Dengan uang kita dapat membeli tempat tidur tetapi bukan tidur itu sendiri. Dengan uang kita dapat membeli buku tetapi bukan pengetahuan. Dengan uang kita dapat membeli dokter tetapi bukan kesehatan. Dengan uang kita dapat membeli kedudukan tetapi bukan rasa hormat. Dengan uang kita dapat membeli teman tetapi bukan persahabatan. Dengan uang kita dapat membeli darah tetapi bukan kehidupan. Ada tokoh Mordekai Vanunu. Dia adalah seorang yang berani bertahan dengan keyakinannya. Apa yang menarik dari kehidupan dia? Ia seorang warga negara Israel yang beragama Kristen dan ia yakin bahwa senjata nuklir yang dikembangkan oleh Israel hanya akan membahayakan negara itu, bukan melindunginya. Vanunu yakin bahwa ia tidak akan dihukum sedemikian berat apabila ia tetap bertahan dalam agamanya yang lama, yaitu agama Yahudi atau Yudea. Dalam keputusannya untuk melawan pemerintahan Israel, Vanunu menunjukkan bagaimana kata-kata Tuhan Yesus ia wujudkan di dalam hidupnya, yang terdapat dalam Matius 5 ayat 6-10. Dengan nilai-nilai kerajaan surga yang dipegangnya, Vanunu menjadi orang asing di negaranya sendiri. Ia malah telah sering sekali dituduh sebagai pengkhianat bangsanya sendiri. Nana yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita mengaku percaya, kita juga disebut sebagai orang asing. Di atas kita sudah membahas konsep tentang kewarganegaraan kita sebagai warga negara kerajaan surga. Dan juga kita hidup di dunia ini. Dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 20 dikatakan karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sebagai warga kerajaan surga, kita hidup sebagai orang asing di muka bumi ini.
Dalam 1 Petrus 2 ayat 11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Dr. T.B. Simatupang, seorang teolog awam Indonesia, mencetuskan gagasan tentang bagaimana orang Kristen seharusnya hidup di dunia dengan kewarganegaraan ganda, yaitu dunia dan surga. Simatupang mengatakan bahwa orang Kristen harus hidup dengan sikap positif, kritis, kreatif, dan realistis. Sekali lagi, ketika kita bicara tentang kewarganegaraan kita menjadi orang yang hidup di dunia, kita juga warga negara kerajaan surga. Simatupang mengatakan bahwa orang Kristen harus sikapnya positif, kritis dan kreatif, dan juga realistis. Maksudnya, orang Kristen harus berani berbeda pendapat dengan masyarakat di sekitarnya. Namun itu tidak berarti sekedar berbeda pendapat, sebab kita pun harus dapat bersikap positif apabila memang apa yang kita hadapi itu baik dan benar. Kita harus dapat bersikap kreatif dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit. Namun kita juga harus realistis dalam arti menyadari keterbatasan yang ada pada kita. Sebagai gereja Tuhan di muka bumi, sekali lagi kita dipanggil untuk memiliki cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Melihatnya dari perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. 1 Petrus 2 ayat 12. Masalahnya seringkali gereja lupa akan tugas dan pergumulannya. Gereja lupa bahwa ia dipanggil untuk mewujudkan perbuatan-perbuatan baik di dunia. Sebagai orang Kristen kita hidup dengan dua kewarganegaraan. Warga negara di tempat kita tinggal dan warga negara kerajaan surga. Kita terpanggil untuk mewujudkan nilai kerajaan surga di dalam hidup kita sehari-hari. Ingat, segala sesuatu tidak diukur dari harta benda, tidak dari uang. Kebahagiaan itu muncul, diberikan oleh Tuhan, menjadi milik kita. Kita terpanggil untuk mewujudkan nilai-nilai itu di dalam hidup kita sehari-hari, baik secara pribadi maupun bersama-sama sebagai komunitas orang percaya atau sebagai gereja. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalian perhatikan tugas yang ada di GC. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati kita. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.